Dikisahkan, ada seorang mahasiswi yang sangat mencintai sepupunya, yang mana ia adalah teman seperkuliahannya. Akan tetapi, cinta itu bertepuk sebelah tangan. Bahkan, sepupunya merasa risih pada dirinya setiap kali melihatnya bertabaruj atau memakai pakaian yang tak layak bagi seorang muslimah. Seringkali, ia menasihatinya agar menutup auratnya, tidak memakai pakaian yang menyerupai laki-laki, mengurangi berkumpul dan berbincang dengan laki-laki agar terjauh dari fitnah, selalu menjaga salat dan membaca Al-Quran, dan menjadi seorang yang taat beragama. Saat itu ia menganggap bahwa nasihat sepupunya itu karena kecintaannya padanya. Walau dalam keadaan seperti itu, ia tetap tidak juga mengamalkan nasihat tersebut. Dan kejutan besar datang padanya saat mengetahui bahwa sepupunya menikahi seorang wanita miskin tapi taat beragama setelah kelulusannya. Dan selang beberapa waktu, ia pun menikah juga. Tetapi karena kesombongannya dan keras kepalanya, ia menceraikan suaminya setelah pernikahan tersebut baru berjalan 6 bulan. Sedangkan sepupu dan istrinya hidup bahagia. Cita-cita dan harapan mereka hanya ridho Allah dengan memperbanyak sholat, puasa, bangun malam, hingga tilawah Al-Quran. Dan bertambahlah kebahagiaannya ketika mereka dikaruniai 2 orang anak yang manis. Hari-hari pun berlalu. Si wanita pun menikah lagi dan karena sebab yang sama, akhirnya ia bercerai kembali. Lalu ia memutuskan untuk fokus ke pendidikannya saja. Setelah beberapa tahun, ia menjadi seorang profesor di kampusnya. Dalam tahun-tahunnya, tidak pernah ia melupakan cintanya terhadap sepupunya, yang mana ia ingin sekali menikah dengannya. Tak jarang, wanita ini mencoba mendekati sepupunya kembali, seperti saat ada acara keluarga. Tetapi, sepupunya tetap tidak menghiraukannya, karena itulah ia memutuskan untuk berbuat jahat terhadapnya. Ia pun bersekongkol dengan adik laki-lakinya dan menyuruhnya untuk menghubungi sepupunya bahwa istrinya telah menjalin hubungan dan berselingkuh dengannya selama bertahun-tahun. Dan si wanita juga menyebarkan rumor palsu tentang itu. Akan tetapi, sepupunya itu lebih mempercayai istrinya sendiri daripada rumor yang beredar. Hingga si wanita berhasil menghasut teman sepupunya sendiri untuk bersumpah palsu bahwa ia melihat istrinya selalu bersama dengan saudara laki-laki wanita itu lebih dari sekali. Sang suami pun sangat bersedih saat mendengarkan perkataan temannya, lalu menceraikan istrinya. Sebulan setelahnya, teman suami itu datang kembali dan mengatakan sambil bersumpah bahwa istrinya terbebas dari segala tuduhan. Ia pun merujuk istrinya lagi, lalu mengangkat tangannya ke langit seraya berkata, "Hasbi ya Allah wa ni'mal wakil." Setelah beberapa hari, si wanita itu sakit parah lalu ia pergi ke sepupu dan istrinya untuk meminta maaf atas segala kesalahan dan kezaliman yang pernah ia lakukan. Mereka pun memaafkannya dan mendoakan kesembuhannya. Si wanita sangat senang karena sepupunya sudah memaafkannya. Ia pun berubah drastis, lalu bertobat kepada Allah, selalu berhijab, menjaga sholat, dan berbuat segala amal yang diridhoi Allah. Selang beberapa hari, sang sepupu dan istrinya mendatanginya serta mengenalkan temannya yang soleh, yang mana istrinya sudah wafat. Setelah mereka berdua bertemu, mereka pun menyetujuinya. Kemudian si wanita menikah dan selalu bersyukur kepada Allah atas segala kasih sayang terhadapnya hingga ia mampu berubah seperti sekarang. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم